Yang lain yang disebutkan adalah ibra'u dhimmah minas siyamil wajib. Ini mungkin bagi ibu-ibu menyelesaikan utang-utang puasa, atau mungkin bapak-bapak ada yang belum selesai utang puasanya, garing kalau dulu atau kayak apa, atau mungkin harus bayar fidyah, atau mungkin harus bayar qadha puasa. Ini biasanya harus diselesaikan. Jangan sampai kita ini nanti Allah Subhanahu wa taala berbagi kebaikan, kita datang yang semalam dibuka catatannya belum lunas. Ini belum lunas, Anda minta lagi. Lunasi dulu. Ini persiapan seorang muslim untuk menghadapi Ramadan. Semua tunggakan kepada Allah Subhanahu wa taala diselesaikan sebelum mereka masuk pada bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan membagi rahmatnya, membagi ampunannya, bahkan membebaskan hamba-hambanya daripada siksa api neraka. Ini salah satu bekal juga. Lalu bekal yang lain adalah mempelajari ilmu atau fikih tentang Ramadan. Ini yang penting juga. Kenapa ilmu tentang Ramadan ini harus dipelajari? Jangan sampai kayak ini sering kejadian. Setelah puasa selesai, hanya belajar. Lalu dia tahu, oh ternyata puasa seorang semalam itu batal. Ternyata puasa kita ada sah yang semalam itu. Kenapa dia baru merasa? Karena dia baru belajar setelah dia berpuasa. Seharusnya yang dia lakukan adalah dia mempelajari tentang fikih Ramadan itu sebelum dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Orang akan panen ke sawah, dia harus tahu dulu bagaimana caranya menyabit padi, bagaimana caranya mengambil kelapa sawit, ya kan? Akhirnya kan mengerti mengambil kelapa sawit, dibomnya misalnya kelapa sawitnya tadinya loh, dapat kelapanya ada, habis yang punya dia. Ada cara-cara, maka inilah yang disebutkan fikih Ramadan. Dan secara gampang daripada fikih Ramadan ini ada beberapa tahap yang harus kita pahami. Karena Ramadan yang disebut puasa Ramadan itu adalah menahan lapar, menahan diri daripada makan, minum, dan syahwat sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah ini perkara-perkara yang harus kita pahami. Apa yang membatalkan, apa yang makruh, apa yang tidak boleh dikerjakan, apa yang tidak pantas dikerjakan, semua kita pelajari dalam fikih praktis daripada bulan Ramadan. Lalu kemudian yang kita pelajari juga dalam bulan Ramadan ini tentang fikihnya adalah tentang masalah sahur, makan sahur. Rasulullah mengatakan as-saharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu ada berkahnya. Tempatnya keberkahan itu dimakan sahur. Artinya sebagai seorang mukmin jangan sampai kita melewatkan sahur. Ustaz, saya kuat biar ada sahur, saya kuat puasa. Yang kita maksudkan bukan kuat dan ada kuatnya, tapi mengambil keberkahan daripada sahur tersebut. Sampai-sampai dikatakan bersahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Seteguk air jadi apa sih? Jadi kami aja ada mungkin kalau seteguk untuk lagi segelas garam kita langsung ada kami sedikit tidak ada artinya. Tapi apa sih yang kita cari dengan seteguk air kita itu? Keberkahan daripada sahur tersebut. Ini yang kita cari. Dan kemudian kita juga harus tahu bahwasanya sahur itu tempatnya orang berniat puasa. Terlepas daripada kalau kita kan biasanya niat ya sudah awal puasa sudah niat puasa sebulanan sengaja berarti niat. Ada lagi orang yang mengatakan tidak bisa, niat itu harus tiap malam harus diniatkan. Kita tidak membahas perbedaan seperti itu. Yang jadi permasalahan adalah bahwasanya Ramadan ini harus dimulai dengan niat. Mau niatnya sebelum Ramadan atau pertama kali Ramadan niat sebulanan penuh, atau mau niatnya setiap makan sahur, kita tidak membahas seperti itu. Tapi yang jelas puasa Ramadan harus dengan niat. Yang tidak berniat di dalam puasa Ramadan, puasanya tidak sah. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, benar biasa misalnya puasa Kamis, bangun misalnya kayaknya jam 3:30 misalnya, nak sahur apa segala macam. Sekalian terguling, orang azan hanya bangun. Bolehkah kita puasa? Boleh, karena dia puasa sunnah. Tidak ada masalah. Rasulullah terkadang datang ke rumah istri-istri beliau, ada makanan yang dari sini tidak begininya. Kalau itu puasa aja gitu. Artinya itu puasa sunnah. Tapi puasa Ramadan wajib hukumnya dengan menyertakan niat.
Mau niatnya sebelum awal Ramadan, niat 30 hari di ropel langsung niatnya, tidak ada masalah. Mau setiap malam, saudara-saudara kita yang lain mungkin maunya niatnya setiap malam, ya sudah silahkan. Intinya kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah puasa Ramadan harus dengan niat. Ini yang akan kita pahami dalam masalah sahur. Lalu masuk ke dalam puasa di siang hari. Apa yang kita dapatkan dalam puasa di siang hari? Ini etapa pertama mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini tempatnya ampunan. Seolah-olah orang yang masuk Ramadan lalu tidak dapat ampunan ini, makanya kata Nabi, "Rahimah anfu." Ini kena tanah muhanya bertanah. Rugi orang seperti itu. Karena banyak sekali tempat ampunan. Sahur adalah tempat doa dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk di siang hari. Siang hari tempat ampunan tahap pertama. Rasulullah mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan imannya yang menjadikan puasa, bukan adatnya, bukan kebiasaannya, bukan karena kekawanannya puasa, semuanya puasa, tidak, tapi imannya yang menjadikan puasa. Wa ihtisaban, mencari pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Man shama Ramadan, siapa yang berpuasa? Puasa itu kapan? Di siang hari. Kalau malam kan ada puasa. Siang hari itu tempatnya puasa. Nabi mengatakan siapa yang puasa tapi siang harinya dengan iman mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya. Masuk kita ke malam harinya. Malam hari adalah tempat untuk mendapatkan ampunan sesi 2, tahap kedua. Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang menegakkan, yang mendirikan Ramadannya, imanan dengan iman, wa ihtisaban, mencari pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya dihidupkan. Malam itu jatahnya bagi mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Malam-malamnya diisi dengan tarawih, dengan qiraatul Quran, dengan sholat-sholat malam, dengan kebaikan-kebaikan di malam hari. Itu yang mereka lakukan untuk menghidupkan malam-malam mereka. Maka apa yang mereka dapatkan pada etapa 2 ini tadi, pada tahap 2 ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Insyaallah. Makanya rugi kalau sampai kan dapat ampunan. Malamnya ada ampunan, sahurnya ada ampunan, malam siangnya ada ampunan, mendekati berbuka puasa ada ampunan. Pada malam harinya Allah sediakan ampunan. Ibarat kita ini masuk ke dalam sebuah tambak, iwaknya sampai bertumpang-tumpang, terus kita dijulungi unjun, disuruh mengunjun, terus orang itu kada dapat iwak, kita kira-kira jadian apa? Terlalu banyak, ya. Ini nasib sial ya orang ini. Iwaknya yang tinggal dikacak lawan tangan sudah dapat ya. Tapi ini tidak bisa mendapatkan ikan tersebut. Kenapa? Karena dia orang-orang yang memang dihalangi. Faman kulima khairan, yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikan, faqad kulim. Maka tidak ada satu pun yang bisa menjadikan dia sukses di dalam bulan Ramadannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan kita di dalam masa akhir Ramadan. Persiapan yang lain silakan dibaca kitab-kitab ringkas tentang masalah bulan Ramadan. Banyak sampai tersedia dalam buku saku. Artinya buku saku buku yang kecil-kecil untuk mempelajari tentang Ramadan secara ringkas. Agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang diterima dan kita tidak menyesal nanti setelah Ramadan baru kita tahu ternyata Ramadan kita yang semalam kita jalani kacau balau salah perkataan. Ini perkara yang harus kita persiapkan. Perkara lain yang harus kita siapkan. Manusia hidup di dunia ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai 2 hubungan baik. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Hubungan baik dengan Allah sudah kita selesaikan. Dengan apa? Dengan bertobat. Lalu hubungan kita dengan manusia saja. Ini perlu diselesaikan. Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi kita ada permusuhan dengan orang lain. Ada permusuhan dengan tetangga kita. Ada permusuhan dengan saudara-saudara kita. Ada ketidakbaikan antara kita dengan sesama muslim. Jangan sampai kita masuk Ramadan dalam keadaan seperti itu. Karena orang-orang seperti ini disebut sebagai musyahid, orang yang saling punya permasalahan di antara yang satu dengan yang lain. Pahala puasa mereka, pahala amal ibadah mereka akan ditangguhkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima dulu, syaratnya belum
memprogramkan diri kita ini di dalam membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Saya mau 1 kali khatam, seperti apa caranya? Saya mau 2 kali khatam Al-Quran. Karena para ulama zaman dulu itu kalau sudah Imam Malik ini mengajar agama di Madinah. Itu di Madinah beliau ngajar, muridnya ribuan. Kalau sudah Imam Malik duduk di bangku pengajaran, itu ribuan murid yang mendengarkan ceramah daripada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, semua pelajaran diliburkan. Kitab-kitab beliau dibungkus, disimpan di dalam lemari. Beliau cuma mau sibuk dengan Al-Quran. Artinya waktunya di dalam bulan Ramadan hanya digunakan untuk membaca Al-Quran. Maka ini pun yang harus kita persiapkan berapa kali kita melakukan. Seperti apa cara-cara yang akan kita lakukan dalam berhubungan dengan kitab suci Al-Quran. Ini kira-kira gambaran daripada perkara-perkara yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Ramadan depan akan menjadi Ramadan yang terbaik bagi diri kita. Artinya kita sudah melaksanakan berbagai macam Ramadan sebelumnya. Ini akan menjadi Ramadan yang paling baik. Dan ini juga Ramadan di mana kita sudah ditempa dengan sebuah musibah Corona, menjadikan kita Ramadan